Kayaknya Gus Miftah ini mendapatkan persoalan baru lagi. Ada masalah baru lagi yang harus diselesaikan sebagaimana yang dilakukan kepada Pak Sun Haji. Karena ini juga menyangkut nama orang, yaitu kepada seorang seniman legend Yati Pesek. Dan ini tentu lebih parah dari apa yang dirasakan oleh Pak Sun Haji. Dan sebaiknya Gus Miftah harus melakukan tindakan yang sama sebagaimana yang dilakukan kepada Pak Sun Haji, karena ini lebih parah, lebih ekstrim. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang ya dipesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kita bisa bayangkan bagaimana rasa sakit hati kita jikalau yang digitukan adalah ibu kita dengan kata-kata semacam itu. Dengan apapun alasannya, itu sebagai guyonan atau apa. Kalau seperti itu jelas sangat menyakitkan. Dan saya harap Gus Miftah mendengarkan ini ya. Mendengarkan ini dan segera merespon untuk melakukan tindakan permintaan maaf kepada Ibu Yati. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui kepada Gus Miftah ya. Terus terang saya tidak ada bermaksud untuk itu. Karena saya kasihan sekali dengan kondisi Anda yang sudah bersusah payah ingin memperbaiki citra buruk Anda dengan kemarin mengatakan mengundurkan diri. Tapi ternyata masih ada PR, masih ada persoalan yang ternyata lebih parah dari yang Anda lakukan kepada Pak Sun Haji ini. Ternyata tidak Anda tuntaskan, tidak Anda sekalian selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas Nurrahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Gus Miftah lagi ya. Lagi-lagi ini tentang masih Gus Miftah, dan apa yang saya sampaikan di sini ya bisa dikatakan ini mungkin sebuah saran untuk Gus Miftah kalau masih mau menerimanya atas apa yang saya sampaikan di sini, karena ini demi untuk nama baik Anda sendiri ya, untuk Gus Miftah ya. Semoga Gus Miftah mendengar dari apa yang saya sampaikan di sini, karena ini menyangkut juga persoalan yang sama sebagaimana yang Anda lakukan kepada penjual es kemarin, yaitu Pak Sun Haji. Tapi kalau menurut saya ini justru lebih ekstrim, ini justru lebih parah, karena yang Anda hinakan ini adalah seorang wanita, seorang ibu-ibu yang tentu usianya waktu itu adalah seusia ibu Anda, ibu panjenengan ya. Kenapa saya bilang ini lebih ekstrim? Karena ucapannya ini sangat tidak senonoh dan ternyata itu sangat menyakiti hati beliau, yaitu Ibu Yati Pesek. Kalau mungkin untuk Pak Sun Haji, kalau saya melihatnya secara pribadi, itu beliau tidak begitu merasakan, ya tetap sakit. Beliau memang mengatakan itu sakit, tapi saya yakin sakitnya tidak separah yang dirasakan oleh Ibu Yati Pesek ini. Dan itu sebagaimana yang diungkapkan dalam videonya nanti yang akan kita dengarkan. Ini lebih parah, dan saya harap Gus Miftah mendengar ini dan melakukan tindakan serius, karena Gus Miftah yang mengatakan tempo hari kemarin ketika ditanya dalam press conference-nya, yaitu konferensi pers, di situ dia mengatakan bagaimana dengan Yati Pesek. Dia hanya mengatakan itu sudah persoalan yang lama dan hubungan dia dengan Ibu Yati Pesek itu baik-baik saja. Katanya seperti itu. Tapi ternyata faktanya kalau kita mendengar di video di sini pasti akan tercengang. Ibu Yati Pesek itu ternyata sakit hati dan itu dipendam lama, bertahun-tahun. Dipendam lama. Ya entah mungkin beliau adalah seorang wanita atau mungkin beliau waktu itu masih menghargai Gus Miftah karena waktu itu dalam sebuah candaan. Tapi apapun itu sangat menyakitkan, dan ini
tentu lebih parah dari apa yang dirasakan oleh Pak Son Haji. Dan sebaiknya Gus Miftah harus melakukan tindakan yang sama sebagaimana yang dilakukan kepada Pak Son Haji. Karena ini lebih parah, lebih ekstrim. Ya, kita dengarkan dulu dari video Bu Yati Pesek. Nanti kita lanjutkan lagi tanggapannya. Ya. Ini adalah video di mana Gus Miftah ini merendahkan martabat Ibu Yati Pesek ya, seniman senior. Kula niku bersyukur Budi Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Kita lihat ekspresi dari Ibu Yati, teman-teman. Beliau tampak kecewa banget ya. Ngeloncat bajingane kula ajak munggah nih. Itu teman-teman ya, dianggap sebagai bajingan, teman-teman. Yes, monggo. Bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, lah Budi munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oke, ya dari sini saja sudah tampak kekecewaan Ibu Yati kepada Gus Miftah ya, padahal sudah dianggap gurunya meskipun umurnya jauh lebih muda, teman-teman. Tapi kok dibegituin ya. Oke, kemudian ini ada video klarifikasi Gus Miftah yang menganggap bahwa hubungan dia dengan Ibu Yati masih baik-baik saja sampai sekarang, tetapi nanti dibantah oleh Ibu Yati itu sendiri, teman-teman ya. Kita lihat. Gus, ini kan terus video lama Gus juga viral yang dengan Yati Pesek itu, Gus, mungkin itu ada. Monggo saja. Itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliaunya tetap baik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Estrada. Di sini saya ingin angkat bicara karena saya seorang seniman dan saya bukan niat untuk mendompleng ketenaran seseorang atau kasus seseorang yang lagi rame di Indonesia yang bikin gaduh. Enggak, karena selama ini saya meniti karir saya benar-benar dari nol. Saya benar-benar dari proses, saya benar-benar dari ya orang-orang yang kenal seorang Ricky Estrada ya paham lah saya orang apa adanya. Saya yang di sini saya akan bicara karena gini, menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku mengadu mbek sopo, aku tekan rumah, aku mau kisone nangis, aku guru ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Ini aku nggak niat untuk ini. Aku untuk biar terkenal, nggak butuh aku, nggak butuh. Cuman ini buat pelajaran aja khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejok komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae wae tangjan niku atiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Lek njogo budayaku ki tenanan nger. Ora meng asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lontre. Salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku meng tak empet wae nak eri. Meng meneng wae lagi ndelalah kok mbuh sapa. Duwe video nih kok ngono njur malah di share ke sisan tadi. Ya semoga-moga padha selamat bagas waras sehat kabeh nggih.
teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibunya itu nggak dipakai suara sikat buat nak. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang ya dipesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Yang kamu gitu kan gini, kadang kita ngejok, kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluarga aku selalu mendidik aku mempunyai guru itu, maksudnya Agung Bakar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa ngomong tak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya tuh pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada joke komedi, Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, joke komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh maksudnya. Kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Assalamualaikum. Setelah mendengar video ini, tentu kita yang mendengarkan pasti bisa merasakan bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh Ibu Yati Pesek ini ya. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika ucapan itu ya, itu kan usia Gus Miftah itu adalah seusia anak Bu Yeti ya, seusia anak beliau. Kita bisa bayangkan bagaimana rasa sakit hati kita jikalau yang digitukan adalah ibu kita dengan kata-kata semacam itu. Dengan apapun alasannya itu sebagai guyonan atau apa. Kalau seperti itu jelas sangat menyakitkan. Dan saya harap Gus Miftah mendengarkan ini ya. Mendengarkan ini dan segera merespon untuk melakukan tindakan permintaan maaf kepada Ibu Yeti. Jadi apa yang Anda katakan Gus Miftah kemarin di konferensi pers kemarin itu mengatakan bahwa antara Anda dengan Bu Yati tidak ada masalah, itu tidak benar. Kalau Anda mendengarkan dalam video ini, jelas Ibu Yati itu merasakan sakit yang luar biasa dan itu dipendam bertahun-tahun. Itu jauh lebih sakit dari apa yang dirasakan oleh Pak Sun Haji. Kalau Pak Sun Haji mungkin masih bisa memaklumi karena sudah terbiasa dengan kata-kata Anda, dengan kata-kata yang biasa Anda lontarkan. Tapi kalau Ibu Yati Pesek ini, sebagaimana komentarnya, jelas dia tidak terbiasa dengan kata-kata seperti itu, apalagi kata-kata itu terlontar dari seorang katanya waktu itu sebagai guru ustadz. Dan di situ jelas sebenarnya ekspresi dari Ibu Yati Pesek ketika Gus Miftah melontarkan kata maaf, kata lonte. Itu jelas ekspresinya nampak sekali berubah. Ada kekecewaan di raut mukanya. Ada kekecewaan. Ya, sekali lagi saya mengharap untuk Gus Miftah mengerti ini dan menindaklanjuti untuk segera melakukan permintaan maaf kepada Ibu Yeti, yang tentu permintaan maaf Anda tidak jauh beda sebagaimana yang sudah Anda lakukan kepada penjual es itu Pak Sun Haji. Kalau bisa itu lebih menunjukkan permintaan maaf yang lebih merendahkan diri. Karena kesalahan Anda kepada Ibu Yeti ini jauh lebih besar. Lebih besar. Karena rasa sakit yang dipendam bertahun-tahun dari efek yang Anda katakan. Jikalau betul-betul panjenengan Anda ini betul-betul memang bertobat, memang ingin memperbaiki diri, ingin introspeksi diri, maka kesalahan-kesalahan masa lalu yang masih tampak dan masih ada orangnya, lakukanlah kesempatan ini untuk meminta maaf. Karena orangnya masih ada,
dan itu bisa dilakukan. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui kepada Gus Miftah ya. Terus terang saya tidak ada bermaksud untuk itu. Karena saya kasihan sekali dengan kondisi Anda yang sudah bersusah payah ingin memperbaiki citra buruk Anda dengan kemarin mengatakan mengundurkan diri. Tapi ternyata masih ada PR, masih ada persoalan yang ternyata lebih parah dari yang Anda lakukan kepada Pak Sun Haji ini. Ternyata tidak Anda tuntaskan, tidak Anda sekalian selesaikan. Karena ini masih ada kesempatan. Lakukanlah. Karena ini demi nama baik Anda sendiri. Jikalau Anda serius bertobat dari kata-kata kotor itu, maka lakukanlah permintaan maaf kepada orang yang Anda kata-katai itu. Dengan penuh ketulusan. Ya saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga setelah munculnya Ibu Yati PSek ini tidak ada kasus yang lebih ekstrim ya. Semoga tidak ada yang lebih ekstrim lagi, yang lebih parah lagi ya. Ya. Dan semoga Gus Miftah betul-betul mendengarkan ini dan melakukan action sebagaimana yang dilakukan kepada Pak Sun Haji. Tidak hanya sekedar minta maaf di tempat yang jauh, tapi memang betul-betul ada action, dan bahkan yang saya harapkan itu lebih menunjukkan permintaan maaf yang sungguh-sungguh. Saya masih menyayangkan gaya permintaan maaf yang kemarin kepada Pak Sun Haji, itu ya masih ada bahasa-bahasa yang masih terkesan merendahkan kepada orang tua. Itu masih tampak sekali ya. Saya sekali lagi masih bisa memaklumi karena mungkin beliau masih terbiasa dengan bahasa-bahasa itu ya. Saya kira cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.